Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju kelompok 9 sekarang Kelompok ya. 11, Pak. Berapa kelompok? Oh, 11. Iya, kelompok 11. Nanti setelah seperti biasa kayak minggu lalu aja ya. Ingat ya, seperti minggu lalu. Ya, dilanjut aja yang ini di share screen Baik, Pak. materinya. Ya, dilanjut langsung. Oke, baik. Izin Pak dari kelompok 11 ingin menyampaikan eh, hasil dari tugas kelompok kami, di mana pembahasan di minggu ini tentang pendidikan lintas wilayah dalam perspektif ekonomi. Perkenalkan, saya Aldia Rahman dengan Ibu Wida Herlina, satu lagi Pak Abbas ya, berhubung Pak Abbas eh, sudah tidak aktif lagi, jadi kami berdua akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang pendidikan lintas wilayah dalam perspektif ekonomi. Izin Pak Rino dan teman-teman semua, kami akan memaparkan hasil dari pembahasan di kelompok kami. Baik, lanjut Bu Wida. Ya, Silakan Bu sebentar, Wida. Pak. Itu agak macet ya. Nggak mungkin sinyal ya. Saya lagi di jalan soalnya. Udah pindah belum ini? Responnya, tampilannya. Sudah Bu, sudah tampil, silakan. Yang selanjutnya Bu. Oke, silakan, Pak. Oke, baik. Definisi dan konsep pendidikan lintas budaya. Apa itu pendidikan lintas budaya? Mengintegrasikan nilai budaya berbeda dalam pendidikan. Tujuan dan prinsip membangun kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap lintas budaya, integrasi kurikulum, mengadopsi nilai budaya dalam materi pembelajaran. Pendapat dari beberapa ahli tentang pentingnya pendidikan lintas budaya. Dr. Amartya Sen, pendidikan memperluas pilihan dan peluang ekonomi. Profesor Nayan Shah, pemahaman budaya, kurangi risiko kesalahpahaman bisnis global. Suwarna 2017 dan Sunyono 2010, pendidikan yang menghargai, menghormati, dan memanfaatkan keberagaman budaya sebagai kekayaan dan potensi dalam membangun persatuan dan kesatuan. Studi kasus negara sukses dengan pendidikan lintas budaya. Kita ambil contoh di negara Singapura, di mana masyarakat multikultural yang harmonis, sistem pendidikan integratif budaya. Di Kanada, kebijakan imigrasi mendukung keberagaman, kontribusi signifikan imigran. Kemudian di Australia, program bahasa Inggris untuk migran dewasa, ada Migrant English Program untuk membantu imigran berintegrasi. Kemudian kurikulum sekolah dan menghargai keberagaman budaya Strait Islander yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Pendidikan lintas wilayah dalam perspektif ekonomi dapat memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, peningkatan aksesibilitas, di mana pendidikan lintas wilayah dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia, di mana pendidikan lintas wilayah dapat membantu mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kompeten, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Peningkatan mobilitas.
Pendidikan lintas wilayah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Kerjasama ekonomi, pendidikan lintas wilayah dapat memfasilitasi kerjasama ekonomi antar wilayah sehingga meningkatkan perdagangan dan investasi. Pendidikan lintas wilayah juga dapat memiliki beberapa tantangan. Nah, ini tentunya dalam pendidikan lintas wilayah kita ketahui pasti ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu masalah biaya. Pendidikan lintas wilayah dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi, terutama jika melibatkan perjalanan atau akomodasi. Yang kedua ada kualitas. Kualitas pendidikan dapat bervariasi antara wilayah sehingga perlu dipastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki standar yang sama. Kemudian kebijakan. Kebijakan pendidikan lintas wilayah perlu dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut efektif dan efisien. Silakan Bu Wida dilanjut. Baik, Pak Aldi, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan investasi masa depan. Dalam kesimpulan ini, kami menyimpulkan bahwa pendidikan lintas budaya sebagai investasi ekonomi strategis. Kemudian yang kedua, kami menyimpulkan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Untuk yang ketiga, dalam keseluruhan pendidikan, lintas wilayah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing ekonomi jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Kemudian selanjutnya, dengan pendidikan lintas budaya, Indonesia siap bersaing secara global dan inklusif serta berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah membangun masyarakat toleran dan harmonis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Aldila. Terima kasih Bu Wida, Pak Rino izin dan rekan-rekan semua. Itu yang bisa kami sampaikan sekilas ya tentang pendidikan lintas wilayah dilihat dari perspektif ekonomi. Nah, tentunya banyak hal-hal yang menjadi tantangan buat kita semua. Dan tadi yang disimpulkan bahwa pendidikan ini merupakan investasi masa depan juga yang memang kita harus melakukan suatu terobosan-terobosan dan suatu inovasi, nah sehingga memang bisa mendapat bermanfaatan ya khususnya bagi negara kita seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin di sini bisa sharing juga tentang bagaimana tadi yang paparan yang kami sampaikan atau ada tambahan masukan dari rekan-rekan semua, kami persilahkan, kami buka sesi yang pertama. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan waktu dan tempat, kami persilahkan. Sudah ada di chat tuh Pak Aldi. Belum muncul Pak di chatnya. Ada yang resen tuh, ada yang resen. Ya, sudah ada yang raise hand yaitu Pak Ucan dan Bu Fiska ya. Oke, silakan pertanyaannya apa di kolom chat atau mau disampaikan di Boleh langsung. Boleh. Silakan dulu Wait, Pak wait, Ujan. wait. silakan oleh Silakan, Pak Ucan. Pak Ucan dulu ya. Oke, ya. Terima kasih. Mohon izin ya Bu Piska ya. Duluan saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Aldila dan Bu Wida, luar biasa paparannya pada siang hari ini ya. Sedikit saya mengulas tadi tentang pendidikan lintas budaya, kaitannya dengan pengaruhnya terhadap bidang ekonomi ya. Tadi saya lupa. Nah ini langsung saja nih kan
kita tahu bahwa pendidikan adalah merupakan landasan penting ya bagi kemajuan suatu bangsa, dan juga peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja ya, tenaga industri itu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah pendidikan lintas budaya dapat mempengaruhi mobilitas tenaga kerja lintas wilayah dan dampaknya terhadap ekonomi? Seperti itu, Bu. Dan Pak Aldi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung Langsung, dijawab, Wida. oke. Nah, baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Ucan, yaitu mengenai apa sih, bagaimana perbedaan sistem pendidikan antar negara dapat mempengaruhi mobilitas tenaga kerja lintas wilayah dan dampaknya terhadap ekonomi. Begitu ya, Pak ya. Izin, menurut kami, perbedaan sistem pendidikan itu dapat menciptakan hambatan dalam pengakuan kualitas atau kualifikasi dan keterampilan, bisa berupa tentang gelar ataupun sertifikat yang diperoleh di suatu negara itu belum tentu sepenuhnya dapat diakui atau diterima di negara yang lain. Nah, kemudian mobilitas ini dapat mempersulit mobilitas tenaga kerja internasional secara ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar global. Mungkin diasumsikannya seperti gaji atau upah yang diterima di setiap negara itu kan pasti berbeda dengan standarnya masing-masing. Kemudian secara ekonomi ini kan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar global yang mungkin dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya manusia dan menghambat aliran talenta yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti itu sih Pak Ucan, mungkin bisa ditambahkan oleh teman yang lain ataupun oleh Pak Aldi. Silakan, terima kasih. Oke, baik Bu Ida. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan. Ya, silakan Bu Fiska. Oke, terima kasih pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Aldi dan Bu Wida. Sedikit pertanyaan dari saya, langsung saja pada pertanyaannya. Tentang apa sih peran dari teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita kenal dengan TIK dalam memfasilitasi pendidikan lintas wilayah dari sudut pandang ekonomi? Itu Bu Wida pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fiska atas pertanyaannya. Mohon izin saya ulang kembali ya Bu ya. Untuk peran teknologi ya, informasi dan komunikasi atau TIK dalam memfasilitasi pendidikan lintas wilayah dari sudut pandang ekonomi. Ya, Mungkin akan dibantu dijawab oleh Pak Aldi. Gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Wida. Terima kasih Bu Piska dan Pak Ucan ya tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian tadi sudah dijawab oleh Bu Wida ya untuk Pak Ucan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Piska. Apa peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam memfasilitasi pendidikan lintas wilayah dari sudut pandang ekonomi? Nah, tentunya TIK ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas ya dan terjangkau melalui pembelajaran daring atau online learning. Nah, di mana dibutuhkan kolaborasi lintas batas dan berbagi sumber daya pendidikan. Di mana dari sudut pandang ekonomi ini berarti biaya pendidikan dapat ditekan. Kemudian pendidikan menjadi lebih inklusif, mencapai wilayah terpencil, dan individu dapat memperoleh keterampilan yang relevan tanpa harus bepergian secara fisik. Hal ini juga mendukung pengembangan e-learning industri yang besar seperti itu. Nah, jadi ini PR pemerintah ya. Nah, bagaimana semua wilayah, semua daerah yang memang harus mendapatkan pendidikan yang sama, khususnya pemerataan di bidang teknologi. Ya, di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang kita ketahui masih banyak daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang sangat minim sekali fasilitas-fasilitas yang tidak sama dengan daerah-daerah, khususnya daerah perkotaan, daerah metropolitan yang memang
sangat timpang sekali. Nah, ini menjadi PR juga ya, menjadi PR pemerintah daerah bagaimana bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat ya untuk apa? Untuk memfasilitasi pendidikan lintas wilayah ini dari sudut pandang ekonomi yang jelas supaya tidak apa memberatkan khususnya daerah-daerah lain yang memang mereka harus bepergian tentunya ke wilayah-wilayah lain untuk menjangkau atau mengakses ya komunikasi informasi yang memang sesuai dengan daerah-daerah lain. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa pemerataan ini yang memang pemerataan percepatan ini yang memang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita ketahui bahwa di negara kita ya memang masih banyak yang memang belum belum bisa nih pemerintah yang memang benar-benar fokus ya terhadap permasalahan-permasalahan karena memang sangat timpang sekali antara di daerah-daerah yang memang sudah perkembangannya pesat ya di saat sudah 5G daerah-daerah lain ya 4G juga mereka belum menjangkau itu ya karena susah sekali adapun sekalinya ada pasti pasti membutuhkan biaya ya yang memang sangat luar biasa besar nah seperti itu. Nah kemudian kaitannya dengan masalah tadi yang hampir mobilitas tenaga kerja kita. Nah ini dengan apa dengan kondisi yang memang dari sumber daya ya manusia itu yang memang kita sangat minim sekali, sangat rendah sekali. Nah ini sangat tertinggal juga. Nah ini sedikit saya ingin bercerita ya. Saya bercerita di mana 2 minggu yang lalu lah, saya ditugaskan di salah satu yayasan yang tentang perlindungan anak ke suatu negara, ya, ke Thailand, di mana ada pertemuan kita dengan negara-negara tertentu, dengan negara-negara yang memang dia concern terhadap pendidikan, terhadap perlindungan anak. Nah, seperti itu. Nah, saya mewakili dari Indonesia di sana berbagi praktik baik apa yang memang sudah kami lakukan di Indonesia, di khususnya di Bogor, tentang perlindungan anak. Nah, kami di sana ya memang sangat terkejut sekali ya dengan apa sih yang memang kita benar-benar ini menjadi pembelajaran juga lintas wilayah. Kita berbicara pendidikan lintas wilayah dengan negara-negara lain. Nah, tentunya sangat kalau dilihat dari ekonomi, dari pendapatan, guru contohnya di sana sangat luar biasa. Saya berbicara dengan salah satu guru di Thailand, di mana mereka penghasilannya itu sangat luar biasa ya, hampir 3 kali lipat dengan yang ada di Indonesia lah, apa gaji seorang PNS atau apa itu hampir 3 kali lipat ya. 3 kali lipat dari yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu yang memang perbedaan dari kesejahteraan ya pemerintah concern dan memang pemerintah memperhatikan itu. Nah, kemudian dari segi pembelajaran yang lain-lainnya, dari segi apa yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan bahasa Inggris ya, bukan bahasa pengantar internasional. Nah, di sana saya ngobrol dengan salah satu peserta dari Nepal, di mana mereka anak-anak muda, kemudian orang tua, guru semua, mereka dengan fasih berbahasa Inggris. Nah, itu salah satu modal penting buat mereka. Nah, di mana mereka itu dari kecil dan memang salah satu poin penting yang saya tanyakan, kenapa kok sampai bisa anak-anak kecil dari kecil itu sampai bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan mudah. Nah, itu salah satu berbahasa pengantar dan mempermudah untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Salah satu bahasa Inggris yang memang menjadi pengantar ya untuk mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, ternyata di salah satu negara di Nepal, nah ini menjadi contoh juga ya memang menjadi kebiasaan dan memang dilatih dalam kesehariannya di mana mereka buku-buku pengantar, buku-buku pelajaran walaupun Nepal itu ada bahasa Nepali. Nah, di mana mereka itu buku-buku pelajarannya itu dari kecil itu dari SD tingkat TK SD itu semua berpengantar buku bahasa itu bahasa Inggris. Nah, jadi mereka dari TK sampai dengan mereka kuliah dan terus seterusnya keseharian mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi di awal dikenalkan langsung dengan bahasa Inggris. Nah, berarti kan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang memang dibiasakan, kemudian siswa-siswa kita mungkin diberikan pembelajaran yang memang menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, selalu diberikan, selalu dilatih dan dipraktekkan. Nah, sehingga itu
akhirnya berbuah manis juga ya, hasilnya bagus juga. Nah itu banyak lah dari segi dari segi memang di sana masalah apa manajemen di pemerintahannya, kemudian dari budaya masyarakatnya di sana yang sangat luar biasa. Saya perhatikan, saya melihat 1 minggu di sana, melihat khususnya memang di kota-kota tertentu ya, di kota-kota yang memang di Thailand, di Bangkoknya, dan memang beberapa di daerah-daerah itu yang hampir mereka itu mempunyai kebiasaan yang bagus. Nah, seperti itu kan kita ambil contoh-contoh praktik baik yang memang bisa kita lakukan. Nah, tentunya ini tadi yang disampaikan Pak Ucan, kemudian dan disampaikan oleh Bu Priska, memang negara kita ya, khususnya kita maulah dari sudut guru kita memotivasi peserta didik kita, kemudian selalu memberikan yang terbaik ya, di mana kita harus melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan inovasi. Nah, bagaimana untuk mendidik peserta didik kita agar mereka ya siap untuk menyambut masa depan mereka. Nah, tentunya dengan hal-hal yang tadi sedikit saya sampaikan, nah ini menjadi ya luar biasa sekali ya, anak-anak yang memang anak-anak kita di Kota Bogor khususnya, di mana di wilayah Indonesia ya banyak lah. Saya udah mulai menjaring ya anak-anak yang mempunyai kompetensi-kompetensi yang memang salah satunya tadi berbahasa Inggris atau apa, itu bisa kita berikan kesempatan mereka ke luar negeri. Itu ada tahun lalu ada saya memberangkatkan 1 orang, tahun sekarang juga di bulan Agustus saya memberangkatkan juga 1 orang dari anak-anak pramuka. Nah itu yang mereka itu mempunyai kemampuan di bahasa Inggris, dan mereka kita berikan jalannya supaya mereka bisa supaya mereka ya apa yang mereka miliki, apa yang mereka kuasai itu bisa berguna. Ya ternyata 1 tahun kemarin itu ada 1 orang yang bisa bahasa Inggris, anak pramuka, dan dia diberikan kesempatan hal yang sama seperti itu. Nah itu sangat menarik sekali ya, karena peluang itu sangat besar sekali. Yang penting kita bisa memanfaatkan peluang itu, dan kita mempunyai kemampuan ya, mempunyai suatu apa kebiasaan kita yang baik, nah, sehingga itu bisa kita sampaikan ya, supaya sampaikan di forum-forum tertentu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi walaupun dengan keterbatasan tadi ya, tentunya kita bisa melakukan upaya-upaya melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah, aparatur pemangku kebijakan yang memang lebih tinggi di atas kita, misalnya dinas pendidikan. Nah, saya selalu menyampaikan seperti itu. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Kita terus berbuat apa yang memang bisa kita lakukan, apa kapasitas yang kita miliki, ya kita lakukan. Itu mungkin yang bisa saya sering lakukan seperti itu, membantulah teman-teman mungkin satu profesi yang mendapatkan suatu ya kendala-kendala, kita lebih komunikasi, lebih disampaikan ya, sehingga pasti akan ada jalan keluar. Setelah itu baru kita kumpulkan data-data, setelah itu langsung kita advokasi kepada eh, pemangku kebijakan supaya kendala-kendala yang memang dihadapi khususnya di lingkungan pendidikan, guru, permasalahan-permasalahan di sekolah, guru atau siswa dan lain-lain, itu di satu momen kita bisa sampaikan seperti itu. Itu mungkin ya sedikit saya cerita, mohon maaf. Mangga dilanjut. Oke, Pak Dadi, saya presensi dulu ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Pak Bu Hilda, saya presensi dulu Bu Hilda. ya, Pak, ya. Baik, silakan Pak. Ya, Sesi presensi dulu. ya, Terima kasih Pak. ya. Fiska Priyanti, Fiska. Hadir Bapak. Oke. Reni Fitriana. Hadir Pak. Oke. Novia Kustiani. Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Windy Triastuti. Hadir Pak, hadir. Iya, oke, sudah. Hendra. Hadir Pak, hadir. Oke. Anna Husnulotima. Hadir Pak, hadir. Ya. Asriyati. Keluar Pak. Oh, Asriyati keluar. Tema yang baik. Selamat Sabandi. Selamat. 4 ya gitu ya. Hadir Pak. Iya. Ya, oke, selamat. Muhammad Reza Ananda. Hadir Pak, hadir. Ya. Alfida Eka Sapitri. Alfida. 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 Alfida nggak ada Alfida ya? Aat Mauludin. Aat Mauludin. Hadir Pak, hadir.
Ya, oke. Ya, Hadir, Pak. ya sudah. Siti Kursia. Siti. Siti Kursia. Siti Kursia. Nggak ada ya, 2 orang tadi nggak ada, Alfida sama Siti Kursia ya. Di situ, Pak. Ah, Siti ada tuh. mana Siti? Siti, mic-nya diaktifkan dulu. Siti. Siti Kursia. Hadir, Siti, hadir. Ada tuh, Pak. Hadir, Siti Kursia hadir. Iya, oke Bu, udah Bu. Indria Ramayanti. Indria. Sudah. Hadir. Raspia. Ya, Hadir. Riastari. Ya. Indri Rena. Hadir Bapak, hadir. Ya, sudah. Eva Rodiani Agustina. Eva. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Sudah. Julia Hardianti. Julia. Julia. Julia ada tuh, Pak. Julia. Udah saya nggainin dulu ya. Saya ini dulu nggak di ini. Muhammad Rifki Adrian. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah. Reno Satriadi. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah. Eri Cantona. Hadir, Pak, hadir. Ya, oke. Laksana Aslia. Hadir, Pak, hadir. Oke. Neng Siti Laila Sari. Neng. Hadir, Pak. Ya, oke. Siapa? Julia tuh. Kamu dari mana, Julia? Habis dari kamar mandi, Pak, ini nyambi di sekolah. Maaf. Ya, sudah. Nur Istiqomah. Nur. Izin, Pak. Izin ke saya, Pak. Oh, Bu Nur. masuk dia. Ya, izin, Pak. Ya. Lia Apriani. Termasuk kuliah, Pak. 2. Kenapa? Yang izin 2, Pak. Bu Nur sama Bu Lia. Oke. Heeh. Muhammad Ruslan. Hadir, Oke, sudah. hadir. Ya, sudah. Rizky Erliandi. Rizky. Hadir. Ya, oke. Sevilla Lesti. Ada tuh, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rikus Roy Rado. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah. Abbas keluar. Selamat Raharjo. Ada, Pak. Selamat. Ya, ada. Aldira Rahman. Hadir, Pak. Ya, sudah. Wida Herlina. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ainun Nur Almalia. Hadir, Pak. Ya, sudah. Dadi Adriansa. Saya, Pak. Ya, sudah. Mula Rahman. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah. Sinta Lestari. Hadir Pak. Ya, sudah. Desi Aprianti. Hadir, Pak. Ya, sudah. Tri Susilwati keluar. Siti Zura. Hadir, Bapak. Ya, oke. Deni Nurdiana. Hadir, Pak. Oke, sudah. Demikian materi hari ini saya cukupkan. Nanti disambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Jangan lupa Recordednya di dimatiin ending. langsung.